Tapi kalau boleh cerita, writing saya itu mulai dari 5,5. Sedangkan ilmu komunikasi atau communication itu membutuhkan angka 7 minimum. Jadi masih lumayan jauh. Ya, masih lumayan jauh. Jadi disitulah jatuh bangunnya untuk persiapan English requirement-nya. Seperti itu, Mbak. Oke, mungkin aku mau mulai dengan menyapa dulu teman-teman yang udah hadir. Halo semuanya, terima kasih dan selamat bergabung di acara Transform Mind pada malam hari ini. Thank you so much udah gabung. Hari ini sebelum mulai mungkin aku mau menyampaikan lagi sedikit dulu bahwa nanti akan ada. Oke, mungkin bisa di turn off juga kameranya buat teman-teman yang malam hari ini bergabung. Nanti ada saatnya di tengah sesi kita buka sesi tanya jawab. Di situ teman-teman boleh nanti turn on kameranya atau juga turn on mikrofonnya udah pasti. Mungkin sekarang kalau sesinya baru mulai, aku sama Mbak Gloria aja yang turn on kamera dan turn on video. Seperti itu. Oke, terima kasih. Oke, langsung aja, terima kasih buat teman-teman yang udah hadir. Malam hari ini kita akan ngomongin sebuah topik tentang about career and scholarship. What it takes to get a scholarship abroad, yang malam hari ini kita udah kedatangan teman ngobrol spesial, yaitu Mbak Gloria Gracia, untuk hadir sebagai speaker di Transform Mind malam hari ini. Mungkin karena ini adalah first episode-nya Transform Mind, aku mau ngenalin sedikit apa sih Transform Mind itu. Transform Mind itu adalah sebuah platform yang baru aja dibuat oleh kita Transformi, yang tujuannya itu untuk mempertemukan teman-teman Transformi dengan mentor yang udah kita sediain dari berbagai background kehidupan, untuk nanti kita ngobrol-ngobrol, diskusi, dan juga saling sharing pengalaman tentang topik apapun itu. Jadi nanti ke depannya kita nggak cuma ngobrolin tentang beasiswa, nggak cuma tentang career development dan sebagainya. Kita akan ngobrolin topik-topik yang banyak banget. Jadi ditunggu aja, tetap join buat Transform ke depannya. Sebenarnya kita udah rilis minggu lalu, namanya Transfer Scholar, tapi kalau menilik lagi dari tujuannya kita ganti jadi Transform Mind. Karena kita ingin in the end of the session, apa yang disampaikan oleh teman ngobrol atau mentor kita ini, kita inginnya mudah-mudahan membuat sebuah perubahan bagi diri teman-teman. Walaupun perubahan yang nggak besar, at least bisa dimulai dari perubahan diri teman-teman, atau dimulai dari perubahan pola pikir atau mindset. That's why namanya Transform Mind, kayak gitu. Malam hari ini, teman ngobrol kita ada Mbak Gloria Gracia, as Public Relations Ministry of Education and Culture RI. Atau kalau bahasa Inggrisnya Kemendikbud, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Halo Mbak Gracia. Ya. Halo Mbak, saya panggilnya apa nih? Mbak Nuzul. Oh iya, aku lupa ya, saya perkenalkan diri ya. Udah fokus aja nyerahin. Iya, Nuzul aja Mbak, Nuzul aja. Karena Mbak Nuzul. Nuzul aja, nggak usah pakai Mbak. Oke. Mbak Gloria Gracia. Mbak kan punya latar belakang di Master of Global Media and Communication dari University of Leicester. Leicester. Aku udah belajar tadi barusan gimana cara penyebutannya. Nah, berarti kalau kita lihat dari background pendidikannya nih Mbak, Master of Global Media and Communication, berarti emang udah dari lama itu tertarik sama dunia komunikasi, media, public relation atau gimana tuh Mbak? Iya, sebelumnya saya sapa teman-teman online juga ya. Yes. Halo teman-teman, panggilannya apa nih? Sobat Transformi atau teman-teman? Oh, kita punya sebutan. Kita menyebut teman-teman Transformi itu Transformers. Oh, Transformers, sesuatu mau berubah ya? Iya. Oke. Halo, selamat sore para Transformer. Iya, tadi sudah dijelaskan oleh Nuzul. Saya Gloria Gracia. Kalau bisa dipanggil Gloria, bisa dipanggil Grace. Kalau boleh cerita, memang ilmu media itu atau komunikasi itu sudah istilahnya kayak mendarah daging di saya. Kenapa? Karena saya memulainya itu waktu S1 memang saya mengambil ilmu komunikasi itu di Undip, dan saya juga
menjalani karir saya itu sebagai birokrat. Mulai tahun 2010 itu di Kementerian Pendidikan tidak jauh-jauh dari ilmu komunikasi dan media. Kalau boleh cerita nih Mbak Nuzul, awalnya itu saya jadi junior photographer itu tahun 2010. Iya, kemudian saya juga sempat handle jadi jurnalis. Semua tulisan-tulisan di media sosial, di media print book-nya Kemendikbud, saya pernah handle. Kemudian saya juga, jadi itu latihan foto, latihan menulis, jadi mulai dari dasar banget ilmunya. Kemudian saya juga pernah handle media relations-nya Kemendikbud, bagaimana menjalin komunikasi dengan media, baik itu media TV, media radio, semuanya. Kemudian saya juga pernah menghandle strategi media dan menjadi analis konten juga. Jadi konten-konten yang kita tampilkan itu tuh Mbak, di setiap media di Kemendikbud bukan asal comot nih. Kita analisa dulu nih, kira-kira ada bagian khususnya ya Mbak ya. Nah ketika itu saya tahun 2014 handle itu, analis itu. Kemudian saya juga sempat menangani tadi strategi media sudah ya, dan terakhir saya berada di bagian kerjasama. Kerjasama ini sebenarnya tidak jauh juga dari ilmu komunikasi, tapi lebih ke belakang layar Mbak. Jadi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan punya mitra seperti DPR, kemudian LSM. Nah disitulah kita sebagai penyambung tangan dari kementerian, kita sebarkan semua policy. Kalau untuk DPR, kita tahu kan DPR adalah mitra kementerian kan ya. Iya, jadi pasti. Bagaimana policy itu bisa disosialisasikan ke masyarakat di daerah sebagai dapilnya masing-masing. Seperti itu. Berarti jadi ibaratnya itu sudah mulai dari bawah banget. Berarti seperti itu. Kalau bisa aku rangkum, dari lulus kuliah itu udah masuk dunia udah masuk komunikasi, tapi maksudnya udah di Kemendikbud gitu ya Mbak? Habis lulus langsung Kemendikbud? Oh enggak, jadi kalau lulus saya memang sama, tidak jauh-jauh dari ilmu komunikasi juga, tapi bagian writing. Saya pernah menjadi yang tadi media relation, jurnalis gitu, bikin konten itu. Itu pekerjaan kedua setelah yang pertama, tapi yang pertama tidak jauh beda di bidang komunikasi juga, tapi writing juga. Oke, tapi di Kemendikbud berarti dari tahun 2010 ya Mbak ya, kalau nggak salah dengar. 2010. Oh, berarti sekarang udah 11 tahun ya Mbak ya? 11 tahun. Ini kayak program wajib belajar di Indonesia ya? Iya, benar-benar wajib belajar. Oke, ini mau bilang lagi ke teman-teman sekalian, kalau nanti teman-teman bakal ada sesi tanya jawab juga sama Mbak Gloria, tapi di tengah-tengah, mungkin sekarang bisa ngumpulin dulu, bisa mulai ngumpulin dulu pertanyaannya di kolom chat, nanti biar aku pilih siapa yang, ini kedengeran nggak suara Mbak Gloria kan ya? Halo? Nggak. Halo? Nggak kan ya, oke. Nggak kedengeran kan ya Mbak, suaranya agak rame soalnya di belakang. Nggak. Nggak. Oke, buat teman agak nge-lag gitu deh, kayak agak putus-putus. Oh iya, aman. Ini wifi-nya nih agak bermasalah. Teman-teman boleh mulai ngumpulin pertanyaan di kolom chat, nggak apa-apa, biar nanti di tengah-tengah bisa aku masukin siapa nih yang berkesempatan ngobrol sama Mbak Gloria. Mungkin sekarang aku dulu nih yang ngajak ngobrol menanggapi pernyataan Mbak yang udah kerja 10 tahun di Kemendikbud. Kalau mau aku relatein sama pertanyaan aku yang ini, gini sih Mbak. Mbak kan waktu itu berarti dapat S2-nya ke University Leicester di UK, di Inggris ya Mbak ya? Nah, pertanyaannya simpel aja sih, Mbak. Kenapa jauh-jauh ke Inggris? Kenapa nggak milih universitas yang deket-deket dulu aja gitu? Apalagi dengan background Mbak yang maksudnya udah di Kemendikbud kayak gitu. Kenapa tidak mencoba universitas dalam negeri terlebih dahulu? Kenapa, Mbak? Sebenarnya gini, kalau boleh jujur ya, kira di tempat saya. Keinginan untuk bersekolah di luar negeri itu sebenarnya sudah ada dari sejak saya kuliah S1. Dari dulu impian saya tuh pengen banget punya komunitas internasional, entah itu teman
apa bagian profesional, kerjaan, pengen banget, tapi nggak tahu caranya gitu kan. Maklum ketika itu saya kuliah di Undip di Semarang, jauh dari ibu kota seperti itu. Kemudian saya kembali Bukan ke anak tempat Jakarta asal ya, ke Mbak? Jakarta. Lahir di Jakarta tapi memilih kuliah di daerah. Kemudian kemudian lama bekerja itu keasikan bekerja sampai lupa lah akhirnya itu impian untuk sekolah itu. Terus kemudian nah di sinilah mindset saya terbentuk. Ketika itu saya sudah dapat pekerjaan sebagai PNS, perempuan kerja PNS gitu kan, Idaman punya sekali. gaji, terus idaman sekali kalau udah ke calon menantu ke mertua apapun pasti udah dipilih, wah menantu idaman nih PNS, ya nggak? Iya benar banget. Nah ketika itu impian saya terhenti, sudahlah saya perempuan, buat apa saya melanjutkan sekolah lagi ketika itu. Nah keinginan saya untuk sekolah lagi itu justru ada turning point-nya. Teman saya ketika itu yang sama-sama milenial, sama-sama geng umur 30-an, kan ada tuh di kementerian tuh sesama umur 30-an. Pernah tanya ke saya, kan dipanggil Grace, saya di kantor. Grace, ketika itu kami lagi coffee cantik lah, bareng-bareng cowok nih. Kemudian ditanya, Grace, kamu kira-kira hidupmu gimana nanti? Gitu-gitu aja, cuman ikut perjalanan dinas, pulang ke rumah, kemudian gitu sampai kamu pensiun, katanya gitu. Kemudian saya bingung, loh memangnya apa lagi yang dicari kan? Again about mindset. Nah, kemudian ketika itu usia saya 30, umur 30. Waktu daftar, umur 30. Waktu sebelum daftar iya. Ya, Mbak? Iya, sebelum daftar. Usia saya 30 bicara dengan teman-teman saya ini. Teman-teman saya ini ternyata sedang proses mendaftarkan beasiswa. Kemudian sampai akhirnya saya berpikir, udah selesai nih pembicaraan, saya berpikir, iya juga ya, setiap hari saya berangkat dari rumah dari jam 9 sampai jam 5 sore sampai di kantor, itu tuh kayak robot gitu. Oke, I wake up and then I continue my routine setiap hari seperti itu. Kemudian akhirnya I question myself kan. Terus saya ingat, aku pernah punya mimpi nih untuk sekolah di luar. Kira-kira saya masih pantas nggak sih sebagai seorang perempuan? Seorang perempuan. Di usia 30 saya sudah menikah, Mbak. Oh, jadi 30, waktu itu udah nikah juga? Oke. Udah menikah. Kemudian ketika itu saya bertanya, saya meneruskan nikah, saya sudah punya perjalanan dengan baik gitu kan. Sampai akhirnya bicara-bicara lagi dengan teman saya nasihatin saya, kenapa dengan perempuan? Memang sebagai perempuan juga punya hak kok untuk mengedukasi dirinya, untuk menjadi lebih baik. Itulah akhirnya saya kembali mengejar mimpi saya untuk sekolah. Walaupun ya perjuangannya ya lumayan ya, karena sebagai perempuan yang menikah kan, seperti itu Mbak. Itulah kenapa saya memilih studi di luar. Ngomongin perjuangan, emang tadi Mbak sedikit state perjuangannya agak susah, tapi kalau dengerin dari ceritanya kayaknya gampang deh. I mean in the end tadi saya tiba-tiba kepikiran, tiba-tiba mindset saya berubah, akhirnya saya memutuskan untuk kuliah lagi. Tapi kan pasti nggak semudah itu juga kan Mbak proses pendaftarannya, terus milih-milih, akhirnya aku mau ke Inggris, terus kayak nanti di Inggris misalkan gimana ngebayarnya, sampai akhirnya Mbak memutuskan untuk aku harus apply beasiswa. Nah itu gimana tuh Mbak detailnya lagi? Terus terang ya, yang menjadi challenge saya paling berat ketika itu adalah mindset lagi. Mindset dari orang-orang sekitar saya. Ketika saya propose, saya ajukan keinginan saya ke orang-orang terdekat, tentunya kita kan ingin didukung ya. Iya. Seperti keinginan mimpi itu bisa terwujud ketika punya support system kan. Iya, support system yang baik. Support system. Kemudian
saya berharap teman circle saya ini mensupport saya sampaikan lah. Ternyata justru mindset mereka tidak melarang saya untuk melanjutkan sekolah, tapi jangan di luar. Itu masalahnya. Terus gimana, Pak? Nah, udah mulai masuk masalah nih. Nah, itu sudah masuk masalah karena 1 tahun saya perlu untuk meyakinkan circle saya. Di luar dari persiapan administrasi, kemampuan bahasa Inggris, dan semuanya itu. Itu saya kan persiapan 2015. Oh, 2015. Saya lulus 2016. Artinya saya meyakinkan circle saya 2014. 2 tahun ya, Mbak ya? 2 tahun. Seperti itu. Saya meyakinkan banyak hal. Saya meyakinkan mereka bahwa ya kita akan mencari pendidikan yang tidak terlalu lama. Dalam artian karena tidak perlu meninggalkan keluarga. Itulah mengapa saya pilih Inggris. Inggris kan ada 2 jenis pendidikan ya, satu yang 1 tahun, yang satunya lagi yang 2 tahun yang Master of Research. Seperti itu. Itu juga persiapan itu yang berat adalah kita browsing, kita cari-cari secara komplit literaturnya pendidikan apa sih yang cocok untuk kita yang sudah menikah. Dalam artian ada ini juga ya, Mbak, ada pembedaannya juga ya. Iya, karena kalau kita mengambil di Amerika, terus terang waktu untuk bersama keluarga, misalkan kita pengen pulang, tidak bisa. Kejauhan kan? Iya, benar. Itu jadi seperti itu. Kemudian mengenai masalah persiapan terberat buat saya sih ketika itu adalah halo. Putus ya? Halo. Iya, agak masalah di akunnya. Sorry. Kemudian yang paling kedua sih menurut saya itu English requirement. Halo. Halo. Tanya Mbak Gloria. Ini agak. Oke. Maaf ya, Mbak. Ini mencoba kondisi tapi malah ada masalah. Kita lanjut aja ya teman-teman ya, Transformers. Oke. Kalau tantangan keduanya adalah English requirement. Kita tahu bahwa penerimaan mahasiswa di luar negeri beda banget dengan di Indonesia. Kalau di Indonesia itu kan ada tes TPA, terus kemudian ada tes psikologi seperti itu kan. Nah, kalau di luar itu kan cuma tes Inggris saja. Tes bahasa aja. Bahasa, kalau kita mau Amerika atau atau Eropa, itu kan pakai English. Kalau Jepang pakai Jepang lah, seperti itu kan, Prancis, Jerman. Menyesuaikan negara ya, Mbak ya? Justru cuman satu itu justru malah susah menurut saya. Kenapa tuh, Mbak? Karena di setiap universitas Transformer ya, di setiap universitas, iya, di setiap universitas itu kan menghendaki setiap nilai English yang berbeda-beda ya, ada minimum skornya. Kalau di UK itu pakai IELTS. Nah, menurut saya itu adalah yang terberat. Saya itu membutuhkan lumayan sekitar waktu yang cukup lama untuk menyiapkannya, sekitar ada 3 bulan lebih, karena saya memulainya dari nol. Saya tidak tahu sama sekali mengenai IELTS. Selama ini yang saya ketahui adalah syarat untuk melanjutkan kuliah adalah melalui TOEFL, bukan IELTS. Nah, kemudian yang bagian tersusahnya adalah writing. Biasanya orang-orang speaking sih, Mbak. Kalau di saya biasa writing. Oh, kenapa tuh, Mbak? Karena writing kita dengan luar itu, academic writing itu sangat berbeda menurut saya. Saya kan terbiasa menulis ya. Cuman kalau mereka itu kan membutuhkan critical thinking, kemudian ada kalimat utama, ada penjelasnya, dan di situ kita harus mengungkapkan pendapat kita. Seperti itu.
Kalau kita kan menjelaskan sesuatu ya deskriptif aja ya, seperti itu. Jadi berarti Writing itu tantangannya menurut lebih di saya, writing. iya di writing itu tuh bisa saya terus terang IELTS saya tesnya itu sampai 4 kali, Mbak. Oh, seriusan? Iya, Dalam 4 jangka kali, waktu berapa lama itu Mbak ambil tes 3 IELTS? bulan. 3 bulan 4 kali? 3 bulan 4 kali. Dalam 3 bulan itu saya les dulu 1 bulan, tes terus. Wow, ini udah mulai berat nih cerita perjuangannya. Dan for your information ya, tes IELTS sekali itu 2,8. Wah, paling tinggi IELTS itu berapa ya Mbak kalau nggak salah? Berapa? 8? Kalau IELTS itu 9, sorry. Oh, 9 paling tinggi. Sedangkan skor pertama Mbak 2,8. No, bukan. Maksud saya, tes IELTS itu nilainya 9. Saya mengambil 4 kali. 1 kali tes harganya 2.800.000. Sorry, dikira skornya. Berarti 2.800.000 dikali 4. Ya, dikali 4. Silakan teman-teman perkirakan sendiri. Begitulah challenge-nya. Okay. Tapi kalau boleh cerita, writing saya itu mulai dari 5,5. Sedangkan ilmu komunikasi atau communication itu membutuhkan angka 7 minimum. Jadi masih lumayan jauh. Ya, masih lumayan jauh. Jadi disitulah jatuh bangunnya untuk persiapan English requirement-nya. Seperti itu, Mbak. Itu berarti baru tes bahasanya aja ya, belum masuk ke apply beasiswa LPDP-nya ya, Mbak ya? Kalau apply beasiswa, ketika itu kami masih menggunakan bahasa Indonesia. Okay. Jadi sekarang ketika saya itu 2 tahun kemudian itu pakai bahasa Inggris kan, esainya menggunakan bahasa Inggris, tapi ketika itu saya menggunakan bahasa Indonesia. Tapi memang agak challenging ketika kan ada 3 jenis esai yang harus diberikan kan. LPDP ya, Mbak? Iya LPDP seperti itu. Oke, berarti Mbak aja maksudnya udah punya background sebagai dulunya nulis konten, jurnalis, bla 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 sebagainya, itu masih masih membutuhkan ekstra kerja keras untuk mendapatkan nilai writing yang diinginkan. Apalagi maksudnya untuk kita yang belum ada persiapan, terus tiba-tiba 3 bulan lagi aku mau daftar IELTS, aduh itu kayaknya agak nah itu gimana tuh Mbak? Nah, itulah kadang banyak teman-teman tanya ke saya, Grace, aku mau sekolah di luar negeri, mau ke sini, mau inilah Jepang aja deh yang gampang, Asia. Oke. Jepang aja gampang. Oke. Atau Australia aja deh. Oke, udah disiapin apa aja? Nggak ada, Grace. Udah belajar bahasa? Belum. Sedangkan itu pendaftarannya tinggal 2 bulan lagi. Berarti emang nggak boleh meremehkan. Tidak boleh main-main. Paling tidak itu Mbak 6 bulan lah paling sedikit. Apa persiapannya atau sampai persiapan 6 bulan itu kecuali kamu memiliki kemampuan bahasa yang sangat excellent. Misalkan kayak Maudy Aulinda ya. Maudy Aulinda, dia sudah dari SD, SMP, SMA, sudah linear kan, national school. Jadi English requirement itu bukan hal yang luar biasa. Tapi ketika kita memulai dari sekolah nasional seperti saya yang kebanyakan di sekolah negeri, saya dari sekolah negeri, itu harus paling tidak 6 bulan lah untuk mengasah kemampuan bahasa Inggris hingga memenuhi keinginan dari sekolah dan juga scholarship yang kamu tuju. Oke. Dengar-dengar juga nih Mbak, ada bisikan-bisikan tetangga. Sebelum daftar LPDP katanya Mbak juga udah daftar shifting, tapi sampai tahap interview aja. Atau itu nggak lulus, terus nggak lanjut lagi atau gimana? Jadi ketika saya mencoba untuk meraih mimpi itu, saya mencoba semua jenis beasiswa. Oh, jadi nggak cuma shifting sama LPDP aja? Enggak, saya coba AS. AS itu kan dari Australia ya. AS, kemudian saya coba shifting sama LPDP. AS saya tidak lulus di bagian apa,
dari administrasi nggak lulus. Iya, karena ketika itu ada ada persyaratan tertentu yang terkait dengan pekerjaan. Seperti itu. Saya lupa bagiannya apa. Kemudian kedua, chevening itu bersamaan dengan LPDP saya masukkan berkasnya. Waktu itu bukanya barengan. Iya, bukanya barengan, itu hanya selisih seminggu kalau nggak salah deh. Tapi chevening duluan. Oke. Tapi saya siapkan berkasnya bersama-sama. Sama-sama membutuhkan essay. Ketika itu chevening meminta 4 essay. 4 essay dalam bahasa Inggris. Kemudian LPDP 3 essay. Nah, untuk chevening itu saya lulus di tahap administrasi dan diundang untuk wawancara bersamaan dengan LPDP. Jadi dua-duanya diundang wawancara nih. Oh, oke. Berarti ya, diundang udah lulus wawancara. Administrasi, tiba-tiba dua-duanya undang wawancara sekaligus gitu. Iya, dua-duanya undang wawancara. Terus kemudian ada dalam hati kecil saya, ambil aja lah dua-duanya. Siapa tahu kan lulus dua-duanya ya. Ketika itu. Kemudian saya jadi berpikir kan, saya sampai bikin analisis SWOT, Mbak. Oh, analisis SWOT apa personal atau masing-masing beasiswanya juga? Bukan, jadi apa yang harus saya ambil gitu antara LPDP atau chevening. Pro kontranya juga ditimbang-timbang. Pro kontranya. Akhirnya yang membuat saya memutuskan untuk mengambil LPDP adalah saya berpikir saya mahasiswa Indonesia mau ke negara orang. Akan lebih proud rasanya ketika saya dibiayai oleh negara saya sendiri daripada dibiayai oleh negara orang lain. Seperti itu. Makanya akhirnya saya oke, I will leave it. Karena saya memikirkan jatah orang lain juga. Kasihan udah capek-capek. Ya kan? Jatah orang lain kan ada di situ. Oke, I will take LPDP instead of this chevening gitu. Tapi waktu itu LPDP sekali lolos atau itu pendaftaran? Sekali lolos. Oh, berarti baru daftar pertama kali langsung lolos ya? Sekali lolos. Tapi persiapannya aja yang nggak cuma sekali, yang agak lama. Iya, persiapannya sekitar 2 tahun. Seperti itu. Persiapannya. Ini ngomongin trigger sama tadi Mbak bilang, aku persiapan bahasa agak lama, persiapan untuk mendapatkannya agak lama. Ini agak relate juga sama pengalaman kita tim Transformi. Jadi sebenarnya kita tuh ada program, kedengaran kan ya Mbak ya? Jadi kita sebenarnya ada program SIGAP, Scholarship Incubator and Global Accelerator Program. Itu ada 2. Yang Scholarship Incubator itu nanti kita fokusnya untuk membantu teman-teman yang yang ingin mempersiapkan dirinya untuk dapat beasiswa internasional. Kalau GAP, Global Accelerator Program itu kita fokusnya ngebantu teman-teman yang emang nggak cuma belajar itu pasti ya, belajar bahasa Inggris, tapi juga kita nyediain kayak lingkungannya. Nanti kita ada misalkan speaking class dengan native dan sebagainya, dan dua-duanya itu periodenya selama 1 tahun, mulainya nanti bulan Juli. Ada beberapa pertanyaan yang masuk ke kita bilang gini, kok 1 tahun Mbak, mesti persiapan scholarship kok 1 tahun, kok les bahasa kok yang GAP belajar bahasa Inggris kok 1 tahun, kenapa lama banget, aku kan pengennya apply 3 bulan lagi, 4 bulan lagi, kelamaan. Di situ yang kayak oke, sekarang udah kebukti nih buat teman-teman kalau sebenarnya persiapan bahasa, persiapan scholarship apapun itu panjang gitu ya Mbak ya. Dapat apply administrasinya is okay lah, misalkan alhamdulillah rezeki sekali daftar langsung keterima atau misalkan berapa minggu aja, tapi persiapan di baliknya itu ternyata panjang. Salah satunya contohnya kisahnya Mbak Gloria. Iya, dan you know what Mbak Nuzul, menurut saya teman sekarang udah sangat beruntung. Ketika zaman saya untuk menciptakan komunitas seperti kalian yang tawarkan itu, saya harus berusaha secara parsial. Contohnya gini, kalau saya mau English Vibe, saya carilah lembaga yang ada fair, education fair gitu kan. Saya ketemu orang-orang, nanti dengerin seminar, pergilah nanti minggu sekian ikut seminar. Kemudian besoknya ada lagi seminar di mana saya pergi ke sana. Kalau menurut saya teman-teman sekarang udah sangat beruntung loh Mbak. Iya. Apalagi dengan kemajuan teknologi ya Mbak. Kayak Transformi berikan itu. Kalau dulu kan walaupun bedanya 3 tahun, hype-nya penggunaan sosial media untuk membantu para scholarship hunter kan baru-baru ini ya. Pertama di zaman pandemi kan semakin semuanya kan. teknologi, semuanya social media.
Justru yang menurut saya kalau sudah ditawarkan seperti ini lebih baik diambil karena you need the environment. Dicatat ya teman-teman. You need the environment untuk push kamu bicara bahasa Inggris, berpikir di dalam bahasa Inggris. Dan apalagi ya, ketika kita capek untuk berusaha meraih mimpi, ada yang ngingetin mentorship kamu. Ada supporting sistemnya. Itu yang paling seperti itu. Ya. Karena menurut saya bukan cuma waktu sih. 1 tahun itu bukan soal panjang dan pendek, tapi quality support system kamu seperti apa. Gitu. Itu teman-teman bisa dicatat ya kalau misalkan jadi ini ada iklan di tengah-tengah tapi nggak apa-apa ya, berarti emang benar ya Mbak, maksudnya untuk kita maju ke depan kan kita butuh lingkungan yang mendukung dan emang persiapan juga yang matang kayak gitu. Jadi ya, teman-teman apalagi bisa nanya-nanya lagi setelah acara ini. Apalagi pandemi ya, kapan lagi mau keluar cari-cari community kayak seperti itu ya? Yes, bener banget. Oke, mungkin aku masih ada banyak pertanyaan tentang WhatsApp buat ke Mbak Gloria, tapi mungkin aku mau mempersilakan nih teman-teman, ada yang mau nanya nggak ke Mbak Gloria. Ini coba, ini ada yang panjang sih, cuman ini Mbak Imes kali ya. Mbak Imes masih ada di sini nggak? Halo, Mbak Imes? Masih. Oke, Mbak Imes ini agak panjang nih curhatnya nih. Gimana kalau dicurhatin langsung aja ke Mbak Gloria? Bisa turn on kameranya? Yang mana ya? Kelihatan nggak? Saya matikan. Kelihatan background-nya aja. Oke, udah. Halo Mbak. Halo Mbak Grace. Halo Mbak Nuzul. Hai Mbak. Aku Imes Mbak, mau nanya. Kebetulan aku juga pengen ngejar LPDP Mbak yang batch ini kan, ini masih buka nih Mbak, yang LPDP yang batch ini. Nah, tapi beda ceritanya. Kalau aku masih fresh graduate Mbak, jadi beda banget perspektifnya sama ya? Iya, baru lulus sama yang pengalamannya Mbak Grace tadi kan udah berbelas-belas tahun kerja dulu gitu. Jadi abis itu makanya bisa kayak one shot gitu ya Mbak, mungkin LPDP-nya dan stipendinya juga gitu, walaupun persiapannya banyak. Nah, terus aku mau tanya tentang mindset tadi Mbak, kan karena buat nyari beasiswa kan butuh yang tadi kayak strategic thinking atau critical thinking, sama mindset yang Mbak ceritain waktu turning point tadi, kayak masa hidupku gini-gini aja gitu. Nah, kalau sebagai Mbak, kalau dari Mbak tuh ada nggak sih advice yang buat kayak aku, maksudnya masih fresh graduate, karena kan misalnya mulai kerja juga kayak baru mulai banget gitu Mbak, masih awal-awal banget. Nah, itu sesuatu yang bisa kita lakuin sehari-hari lah biar mindset kita tuh baik gitu Mbak, biar mindset kita tuh deserve juga buat buat apply beasiswa. Karena aku tuh nyadar waktu aku bikin essay itu kayak wah, mindset tuh nggak bisa didadak ya bentuknya gitu loh, nggak bisa dadakan. Nah, itu sebenarnya kayak ada nggak sih Mbak advice dari Mbak gitu biar mindset kita tuh bagus, dan ya biar itu kayak kekejar critical thinking, analytical thinking kayak gitu. Makasih Mbak. Keren banget Mbak Imes. Gak apa-apa, stay di sini aja Mbak, gak apa-apa. Biar langsung diskusi sama Mbak Gloria. Gimana Mbak Gloria? Silakan. Untuk fresh graduate ya. Iya. Sebenarnya kalau fresh graduate itu justru saya acungin jempol loh, bisa langsung berpikir aku mau sekolah gitu kan. Biasanya tuh kalau fresh graduate itu pasti pikirannya aku mau cari uang, mau target ya, mau target membahagiakan orang tua dulu, mau bayar dulu ke orang tua, biaya uang kuliah, benar nggak? Seperti itu kan biasanya kan. Justru saya salut kepada Mbak Ines bahwa ada turning point, aku mau sekolah lagi nih. Walaupun agak kebingungan mulai dari mana, kan pengalaman saya nol nih. Seperti itu. Saran saya sih, ketika kamu mencari beasiswa, apalagi LPDP, kamu baca carefully misi dan visi dari LPDP itu. LPDP itu menginginkan anak seperti apa sih lulusannya? Seperti itu. Kalau LPDP itu kan dia berusaha untuk menciptakan SDM Indonesia yang unggul. Ketika kamu disekolahkan, kamu akan menjadi unggul nih, akan menjadi aset negara. Jadi ketika kamu membaca itu, kamu pikirkan, Imes 3 tahun mendatang seperti apa? Apakah kamu akan lulus, habis itu kamu kerja di
negara tetangga dan mengambil dolar-dolar di sana dan tidak mau pulang, itu apa namanya, merubah mindset seperti itu aja. Tujuan kamu ke depan aja dulu dan sesuaikan dengan apa namanya, scholarship yang mau kamu ambil. Itu hal simple memang, tetapi merubahnya sangat takes time. Karena namanya anak muda kan pasti banyak maunya ya. Yeah. Banyak maunya gitu kan. Jadi ketika dimasukkan ke dalam essay, itu jadi bingung apa yang mau saya raih ya. Iya benar. Pokoknya saya mau, benar kan? Pokoknya saya mau sekolah di luar negeri, nggak mau tahu gitu kan. Mau lulus nggak mau tahu caranya gimana gitu ya Mbak. Ya kan, apalagi ketika ada LPDP, ada satu essay namanya apa yang bisa kamu berikan di negara ini ya, apa ya? Kontribusi ke Indonesia. Iya, kontribusi. Mbak, bukan volunteer yang impact-nya kelihatan kayak gitu. Jadi kayak cuman mungkin volunteer seminggu, volunteer kayak 2 bulan kayak gitu. Bidangnya apa volunteernya? Apakah itu mengenai edukasi? Kamu bisa start dari situ. Janganlah menganggap itu volunteer itu dalam berupa durasi, tapi lebih kepada esensi yang kamu lakukan di sana. Kamu bisa berangkat dari situ. Ketika saya kuliah, saya mengambil volunteer ini, saya mengorbankan waktu saya bukan untuk bermain atau apa, saya mengedukasi anak, misalkan kamu mengajar di volunteer itu, nanti kamu bisa masukkan ke dalam visi kamu di 3 tahun mendatang, seperti itu. Itu dapat kan, jadi akhirnya kan? Iya. Ada kayak starting point-nya gitu ya Mbak jadinya. Iya, gitu. Jadi tuh, you have to be proud of yourself. Apa yang kamu lakukan selama 4 tahun ya kuliahnya ya? Iya. Apa yang kamu lakukan selama 4 tahun itu bukan nonsense. You have done many things. Kamu sudah melakukan volunteer itu. Kamu sudah belajar praktek. Kamu bisa menceritakan jurusannya apa? Teknik industri. Teknik industri. Ketika kamu menjalankan teknik industri, kamu mengikuti magang apa, kamu bisa hubungkan di situ. Masukkan ke dalam visi kamu ke depan, seperti itu. Oh iya sih Mbak. Jadi lebih yang aku nggak kepikiran sih, karena kemarin aku kayak ngeliatnya kan kebanyakan misalnya ikut webinar kayak Mbak Grace ini, maksudnya yang udah berpengalaman gitu. Jadi mereka kalau cerita esainya tuh kayak mereka ngerjain apa, kayak impact-nya langsung kelihatan gitu loh Mbak. Terus aku kayak, wah ini aku apa nih gitu. Maksudnya kayak reflect ke esaiku, terus nah itu mungkin kayak strategi nulis ya Mbak, maksudnya jadiin itu jadi starting point gitu. Jadi tapi tetap ya jangan bohong. Karena setiap juri itu, setiap panelis itu mereka punya psikologi. Bagian psikologi, mereka akan tahu dengan persis ketika kamu bohong atau bicara dari hati, seperti itu. Malah jelek-jelekin diri ya jatuhnya. Karena sebenarnya mereka ngerti tapi diem aja gitu. Iya, jadi lebih baik kamu memang natural dalam diri, apa yang kamu lakukan selama kuliah, kemudian visi kamu ke depan apa maunya, baru habis itu hubungkan dengan jenis scholarship yang kamu mau ambil. Saat ini kan saya mengetahui LPDP, jenis scholarship apa, mungkin ada beasiswa yang lain yang dari Jepang atau apa, seperti itu. Chevening dengan LPDP sama misinya, yaitu menciptakan SDM unggul. Seperti itu. Halo, bridging ya? Iya, agak delay tadi, Mbak. Oke. Oke deh. Gimana Mbak Ines? Udah clear belum? Clear banget, makasih. Apa nih yang kira-kira didapat nih berarti intinya dari jawabannya Mbak Gloria tadi? Menurut Mbak Ines? Itu sih tadi yang be proud of yourself. Itu kayak be proud of yourself. Be yourself and never surrender ya. Iya benar, soalnya pasti itu poin itu penting juga ya Mbak waktu nanti lolos ke interview gitu loh. Maksudnya pede kan. Oke, thank you ya Mbak Ines. Kalau mungkin tadi aku juga rangkum sedikit, berarti intinya tuh kita menyesuaikan visi misi personal kita sama visi misi program beasiswa apa yang kita tuju gitu ya Mbak ya. Oke deh.
Thank you ya Mbak Ines atas pertanyaannya. Kita doain semoga lulus apapun yang dicita-citakan tahun ini. Oke, satu kali lagi deh. Teman-teman ada yang mau nanya lagi nggak? Coba aku lihat di kolom chat. Atau mau langsung tulis aja, aku mau nanya di kolom chat sekarang juga nggak apa-apa, biar langsung aku pilih. Kalau nggak, aku pilih yang udah ngechat di awal tadi. Ada nggak yang sekarang mau nanya lagi? Aku pilih ini aja kali ya, karena agak nunggunya. Mbak Afifah Rahmawati, tadi dia nulis. Sama persis Mbak, masih support system saya juga seperti itu. Berarti mungkin Mbak Afifah Rahmawati ini masih ada nggak di room? Coba aku lihat sebentar. Afifah. Oh, nggak ada. Sudah Udah ini. keluar berarti. Iya, udah keluar. Ada teman-teman yang lain ada yang mau nanya? Sayang banget kalau dilewatin di kesempatannya nih, bisa ngobrol langsung sama Gloria terkait misalkan ada juga yang kayak tadi ada Mbak Ines mau apply beasiswa. Oke, halo Mbak Endah. Halo. Oke, silakan Mbak. Gimana nih Mbak? Iya, mau nanya Mbak, untuk kan udah diterima LPDP ya. Menurut Mbak, apa sih poin atau keunggulan yang emang Mbak miliki sehingga LPDP tuh memilih Mbak? Waduh. Pertanyaannya Soalnya kan kayak pasti ada keren, poin penting apa sih yang ngebedain kita dari yang lain. Kalau menurut Mbak sendiri kayak, oh ini nih yang bikin LPDP yakin sama saya gitu. Dari sudut pandang Mbak Gloria sendiri ya Mbak ya? Iya, Mbak Gloria. Okay. Mbak Endah stay aja di sini, nggak apa-apa, kita diskusi bareng, ngobrol-ngobrol bareng. Mbak Endah ya ini ya? Iya. Jadi itu pertanyaan persis yang diajukan oleh juri ketika saya ujian interview. Wah, orang dalam apa ini Mbak Endah ini sebenarnya? Mbak, orang dalam LPDP apa? Aduh. Ketika itu saya sudah menjelaskan banyak sekali latar belakang pekerjaan saya, Mbak Endah. Kemudian salah satu juri yang dari psikologi bilang begini, banyak kok semua PNS yang atau ASN yang mendaftar LPDP, tapi kenapa harus kamu? Salah satu juri bertanya seperti itu kan. Agak jiper juga ketika itu ya. Agak gimana ini ya? Agak ngedang ya. Kata-kata apa yang harus digunakan gitu ya? Kenapa harus saya ya? Kemudian akhirnya saya cerita. Saya simpel saya jawab begini. Ketika itu bapak-bapak ya psikologi itu. Saya bilang, Pak, saya bertahun-tahun mengurusi sebagai public service, mengurusi negara ini, masyarakat ini di bidang pendidikan dan keluarga, pendidikan dan kebudayaan, khususnya pendidikan. Semua masyarakat yang saya tangani rata-rata pendidikannya di atas S1. Kalau saya tidak disekolahkan oleh negeri ini, bagaimana saya bisa memberikan pelayanan pendidikan yang baik buat masyarakat? Simply as like that. Kalau bukan saya, siapa lagi? Saya jawab seperti itu. Kemudian, oke. Dia mengangguk-angguk, oke. Nanti tunggu kabar saja ya. Semoga lulus. Itu aja. Karena gimana tuh Mbak Endah tuh? Gimana Mbak Endah? Cukup sombong tidak? Cukup sombong atau cukup bagus? Atau cukup menginspirasi? Karena ketika kita latihan, benar loh itu Mbak Endah, ketika kita ujian interview, kadang pertanyaannya ajaib-ajaib yang kita tuh udah siapkan dengan matang esai kita ketika kita mempersiapkan, misalkan visi misi kita udah latihan, saya akan menjawabkan mengenai visi misi saya seperti ini. Justru pertanyaan simple seperti kenapa sih harus dipilih kamu bukan dia atau siapa gitu kan. Harus bisa use or kalimat yang tepat ya. Lagi-lagi be proud of yourself. Iya. Never surrender. Tapi emang benar ya, maksudnya be yourself aja ya Mbak. Iya, be yourself, jangan bohongi. Jadi kita ngejawabnya emang benar-benar berdasarkan kita, berdasarkan pengalaman kita, berdasarkan ya kita mau apa gitu ke depannya. Namanya aja LPDP ketika mencari SDM yang unggul. Jadi kamu harus menunjukkan dirimu unggul seperti itu. Gak apa-apa dibilang sombong, kayak dia aja sebenarnya Mbak Endah. Gimana Mbak Endah? Cukup ini nggak? Cukup menjawab nggak pertanyaannya?
cukup Atau ada menjawab sama tanggapan? boleh nanya lagi? Oh, nggak apa-apa. Masih ada waktu kok, yuk. Ada nggak Mbak persiapan untuk belajar menulis esai ya? Apalagi kan udah kayak kita udah bekerja nih, kayak kita udah lama nggak nulis skripsi lagi kayak gitu. Terus apalagi mungkin cara penulisan untuk esai di sana itu beda gitu. Apakah emang udah dipersiapkan dari sebelum berangkat gitu, atau ketika di sana ngerasa ada kesulitan gitu ketika mengerjakan tugas? Oh ya, Mbak Endah ini udah coba LPDP juga atau udah sampai mana? Belum sih, kita masih ngejar IELTS dulu. Tadi kan, iya betul Mbak Endah, kalau untuk persiapan writing itu memang butuh komitmen yang sangat benar-benar perlu 100% lah istilahnya. Yang tadi saya sudah jelaskan bahwa support system kamu cari profesional di situ, seperti yang ditawarkan seperti Transformi tadi kan, ada Scholarship itu incubator. Transformi salah satunya, tapi mungkin di tempat kamu di daerah mana Mbak Endah? Di Bogor. Iya, mungkin di Bogor ada yang lain, bisa seek for your Kebetulan help. seek for Transformi. Aku juga di Bogor, Mbak Endah. Nggak penting ini. Nah, ketika kamu sudah mendaftarkan kepada profesional, maksimalkan explore 100%. Jangan pernah malu, camkan di dalam diri bahwa there is no stupid questions. Kalau nggak ngerti, nanya gitu kan. Jangan karena, pertanyaanku kayaknya konyol deh, tapi perlu nggak ya? Jadi tuh, no. Jadi tanya aja gitu kan. Misalkan kamu tidak tahu bagaimana caranya menuliskan main idea. Main idea di dalam English kan beda ya. Kita kan misalkan terbiasa menulis pada dewasa ini perkembangan teknologi sangat maju pesat, lalalala. Kalau dalam bahasa Inggris itu kita harus menunjukkan pendapat kita pertama kali, baru pendapat dengan penjelas yang lainnya, seperti itu. Nah, saran saya ketika kamu sudah mendapatkan profesional seperti itu, pergunakan dengan baik. Kemudian kedua, ketika kamu mengkonsumsi pilihan-pilihan informasi, selektif. Anggap dirimu sudah menjadi bagian students di university pilihanmu. Kamu mau masuk mana, Mbak? Pengennya sih Erasmus. Nah, Erasmus. Ya. Nah, kamu bayangkan ketika kamu sudah menjadi mahasiswa Erasmus, ketika kamu membaca sesuatu, pantas nggak sih bacaan ini dibaca oleh seorang mahasiswa Erasmus? Seperti itu, pilihlah pilihan-pilihan media yang menunjang critical thinking kamu. Banyak kok media-media, contohnya seperti TEDx. TEDx itu memang listening ya, tapi di dalam listening itu mereka menggunakan critical thinking juga. Kan di dalam TEDx itu ada transkripnya. Kamu bisa lihat tuh di transkrip itu, caranya menulis seperti ini, seperti itu. Atau mungkin banyak membaca media-media berbasis Erasmus itu Belanda ya, berbasis Belanda yang berbahasa Inggris. Kalau kamu sudah bisa bahasa Belanda, is okay, itu malah lebih bagus lagi. Seperti itu. Jadi bayangkan dirimu sebagai mahasiswa Erasmus, bukan lagi Endah yang ada di Indonesia, yang ada di Bogor, lagi makan pisang goreng. Tapi Endah di Belanda yang dapat Erasmus. Yang lagi naik sepeda sambil bawa payung, kan hujan kan. Gak apa-apa makan pisang gorengnya Mbak Endah, tapi di Belanda makannya. Keren banget sih. Bayangkanlah seperti itu. Yang menarik tadi tuh ini Mbak, there is no stupid question. Ini kebetulan banget, ini nggak bahas apa-apa, tapi kemarin tuh aku baru baca buku, salah satu quote-nya itu gini, perubahan itu dimulai saat kita mulai mempertanyakan apa yang salah. At least nggak usah dunia, tapi ya udah apa yang di sekitar kita, apa yang dari diri kita dulu gitu. Karena kita nggak bisa berubah kalau kita nggak tahu apa yang mau kita ubah, kalau kita nggak tahu apa yang salah. Itu dari aku. Gitu. Kalau dari Mbak Endah gimana nih, apa yang Mbak dapat dari Mbak Gloria? Satu lagi boleh? Boleh. Gimana Mbak? Boleh? Oke deh, nggak apa-apa. Saya kalau baca story-story yang udah diterima beasiswa kayak gitu kan, salah satu yang menunjang banget adalah rekomendasi.
Nah, misalkan kayak kita rekomendasi ke dosen gitu, apakah maksudnya kalau pengalaman Mbak Gloria sendiri gimana? Apakah orang yang merekomendasikan kita itu betul-betul kayak menulis surat rekomendasi yang fully hearted gitu, sepenuh hati untuk kita, atau orang yang merekomendasikan kita tuh kayak ya sekedar membuat surat rekomendasi biasa gitu? Kalau pengalaman Mbak gimana? Kalau rekomendasi lebih baik kalau dia mengenal kamu dengan sangat baik. Kalau dosen kan biasanya supervisor ya, apa namanya bahasa Indonesia, dosen pembimbing ya biasanya. Dosen. Seperti itu, dosen pembimbing. Lebih baik mengenal. Kalau tidak mengenal, biasanya solusinya adalah kamu memberikan draft kepada dosen ini. Kamu bicara baik-baik dengan dosenmu sebagai pemberi rekomendasi. Kamu cerita keinginanmu mau mengambil beasiswa di Erasmus selama berapa tahun. Kamu cerita dulu, jangan ujuk-ujuk, Pak, saya mau ini nih, mau ngambil beasiswa, tanda tangan ya Pak ya. Bukan belum seperti lagi itu, tapi siapa lebih Anda gitu ya. Dosennya lupa ternyata. Berhubung dosen itu banyak kan mahasiswanya, benar banget makanya. Biasanya susah kan mengingatkan, kecuali kamu pernah berbuat masalah atau berbuat prestasi. Itu kedua itu. One of it. Nah, seperti itu. Jadi kamu sampiri baik-baik dosenmu, kamu ceritakan maksudmu, kamu cerita aja kuliahmu tentang apa. Dosen yang baik itu pasti akan fully support mahasiswanya, apalagi alma maternya kan, karena itu kan mengenaikan pride alma mater juga, seperti itu. Setelah itu, kamu sudah membuat draftnya, Pak. Ini draft dari saya. Kalau menambahkan silahkan, seperti itu. Kalau mengenal sih lebih baik, tapi kalaupun kenalnya kenal muka 1 tahun 2 tahun dengan beliau, ya berikan aja draft seperti itu. Tapi cerita dulu di awal. Seperti itu, Mbak. Itu gimana Mbak Endah? 3 Kalau pertanyaannya. Oh, masih ada lagi. Oke, terakhir ya Mbak. Terakhir ya. Gimana Mbak Endah? Terakhir gimana? Sorry, boleh diulang? Kalau Gloria sendiri gimana untuk rekomendasi itu? Rekomendasinya buat scholarship atau buat ke university nih? Oh, ini ya, beda ya? Iya, jadi universitas saya dulu tuh rekomendasinya surat motivasinya, motivation letternya itu harus ada rekomendasi dari dosen ketika yang mengajar saya. Seperti itu. Dengan saya cerita dulu ya, kalau pemberi rekomendasi di university saya, di universitas saya, dosen saya sangat mengenal dengan baik. Jadi saya kasih draft pun ditambahin sama dia, seperti itu. Oh ya, satu lagi, kalau mau ketika itu saya sempat bingung nih, mau mencari dosen seperti apa nih untuk memberi rekomendasi. Akhirnya saya punya strategi untuk mencari rekomendasi. Saya cari dosen yang gelarnya paling tinggi di universitas. Profesor, doktor, sebagainya. Profesor atau apa, karena bukan apa, ketika dengan dosen yang gelar tertinggi, otomatis dia akan rajin menulis. Dan dia akan dikenal di dalam jurnal internasional. Itu juga akan menjadi pertimbangan dari universitas yang akan kita tuju. Seperti itu. Karena mereka akan mencari di dalam, kan kayak mereka tuh pride-nya itu di jurnal internasional, kalau dosen-dosen itu kayak seperti itu. Jadi mereka akan mencari, oh dosen ini pernah menulis apa, jadi akan dipertimbangkan, seperti itu. Waktu itu saya mengambil dosen pemberi rekomendasi saya adalah dokter lulusan mana ya? Kalau nggak salah Belanda deh, ya seperti itu. Kemudian kalau pemberi rekomendasi di scholarship, saya minta eselon itu adalah pejabat tertinggi, seperti itu. Sebenarnya kan, ya, Mbak, ya? Kalau tempat kerja Mbak ya, di Kemendikbud. Iya, di tempat kerja seperti itu, pejabat di atas saya langsung, seperti itu. Gitu, yang Mbak, tentunya yang mengenal kinerja saya gitu. Jadi sebenarnya latar belakang dari si pemberi rekomendasi itu penting banget ya Mbak. Tapi yang paling penting sangat penting.
adalah orang yang paham sama kamu, orang yang kenal sama kamu. Jadi benar-benar nanti pas dibaca juga, oh berarti emang ini orang kenal nih sama yang yang mendaftar beasiswanya gitu. Mbak Enda semoga membantu atau gimana Mbak? Membantu kan ya Mbak Enda? Tambah bingung. Mudah-mudahan tahun ini lulus ke Erasmus ya Mbak ya, Belanda. Amin. Ya. Nanti kabar-kabar sama Transformi kalau udah di Belanda, oke? Amin. Oke, udah 75. Iya, terima kasih Mbak Endah, Mbak Imes yang udah bertanya. Oke, teman-teman, karena udah cukup lama nih kita diskusi sama Mbak Gloria. Mungkin ini Mbak, pertanyaan last but not least, kira-kira pesan apa sih Mbak yang ingin Mbak sampaikan untuk teman-teman yang di luar sana yang lagi berjuang dalam hal apapun itu, misalkan lagi berjuang lulus, berjuang mendapatkan beasiswa, berjuang mendapatkan karir yang diinginkan atau dan sebagainya. Gimana tuh Mbak? Kalau untuk teman-teman yang sedang berjuang, khususnya sedang mencari beasiswa ya, pertama adalah komitmen kepada diri sendiri. Is it really what you want? Ketika orang sudah komit, dia akan menempuh segala cara gimana supaya lulus. Nggak ada lagi alasan, nggak ada lagi denials. Ini nggak bisa. Pasti akan berusaha. Pertama komit. Kemudian kedua, yang terpenting di antara semuanya itu adalah golden key, language requirement. Setiap negara pasti akan memberikan syarat di language requirement. Entah itu kamu mau ke Eropa, ke Amerika, ke Asia, Jepang, mereka akan memberikan syarat bahasa tertentu. Jadi persiapkan dirimu dengan baik untuk kebutuhan bahasa tersebut. Ketiga, complete yourself with your support system. Lengkapi dirimu dengan support system yang baik. Support system itu bisa dari teman-teman, bisa dari profesional seperti Transformi ya, yang sudah lengkap memberikan dari tutorial bahasa, kemudian networking, kemudian mentorship seperti itu. Dan support system itu yang dibutuhkan itu harus yang profesional menurut saya, selain dari teman-teman yang mendukung kamu, seperti itu. Ketiga, yang tidak diketahui oleh para pemburu beasiswa, nabung. Nabung? Kenapa Mbak? Nabung. Kan beasiswa supaya gratis. Tuh. Karena apa? Mengejar mimpi itu membutuhkan biaya. Ketika betul sekali. Benar. Memang ketika kamu mengejar beasiswa, mereka akan memberikan living allowance, mereka akan memberikan mereka akan memberikan uang sekolah, semuanya A to Z, gratis. Kamu tinggal sekolah, makan, beres, berprestasi gitu kan. Tapi untuk meraih itu, you need financial. Karena apa? Kamu tes beberapa kali kan membutuhkan biaya kan? Ongkos. Kamu mengirimkan berkas, kamu membutuhkan biaya. Terus meminta surat rekomendasi, ngeprint, fotokopi. Walaupun 5.000 itu juga biaya, Mbak. Ya, tapi jangan anggap biaya itu sebagai challenge, anggap sebagai investasi. Ketika saya sekolah dulu, saya jujur, I was broke at the moment. Saya habis 20 juta. Untuk persiapan beasiswa. Untuk membiayai persiapan beasiswa, sekolah saya ketika itu di Undip. Saya harus terbang ke Undip untuk meminta surat rekomendasi. Kemudian ketika kursus saya udah cerita kan, saya 4 kali mengambil IELTS. Can you imagine that 4 times? Kemudian karena udah berkali-kali, akhirnya saya kursus kan. Yeah. Itu semuanya uang, tapi jangan anggap itu sebagai challenge. Itu anggap aja investasi. Ketika kita bayangkan 20 juta is nothing. 20 juta itu nothing di-compare dengan biaya kuliah saya. Biaya kuliah saya di University of Leicester itu sekitar 15.000 pounds. Kalau dirupiahin berapa tuh? 300 juta, 200 juta lebih lah ya? Iya, banyak lah pokoknya. Banyak. Ratusan juta.
Saya kerja sampai pensiun juga belum tentu bisa kuliah. Dan itu baru biaya kuliah ya Mbak ya, belum Itu baru tinggalnya, biaya makan, biaya buku gitu. Buku di Inggris tuh nggak ada yang fotokopian 5.000 ya Mbak. Jadi seperti itu. Jadi seperti itu. Nabung untuk mengejar mimpi, karena mimpi itu membutuhkan biaya sebagai investasi awal. Itu aja dari saya. Oh, last but not least, berdoa. Oh, that's right. Ya, berdoa. Karena Indian yang memutuskan di atas. Saya punya cerita. Ada satu teman saya, dia lulus di Amerika. Kalau nggak salah di Stanford ya. Beasiswanya ketika itu beasiswa unggulan. Beasiswa unggulan itu dari Kementerian Pendidikan. Dia usianya sekitar 32 tahun. But somehow kita tidak tahu nasib umur orang ya. Dia kena radang otak, selaput otak. Itu pas selaput otak. Ketika dia mau berangkat. Oh ya Allah, ketika dia mau berangkat. Udah lulus, udah tinggal berangkat, udah ngajuin cuti. Terus gimana? Kan? Iya. Right? Kita tidak tahu. Kita sudah bersiapkan semuanya, udah lulus semuanya. But God doesn't answer it. Yes, gitu kan? Jadi lagi-lagi setiap usaha harus berdoa, Tuhan, pantaskan saya untuk mendapatkan rezeki ini. Seperti itu. Oke. Sebenarnya kalau tadi tuh ada apa sih namanya? Ada 4 poin. Yang pertama komitmen. Gimana kita melakukan segala cara untuk mendapatkan yang kita diinginkan, tapi positif ya. Terus kedua, apa tadi, like golden key-nya itu ya pasti language requirement. Terus ketiga tuh complete yourself with support system. Yang keempat tuh nabung. Tapi sebenarnya kalau di garis besar itu ada 2 ya Mbak. Intinya investasi sama diri kamu. Satu investasi uang, satu ya investasi diri kamu, perkaya diri kamu dengan ilmu yang dibutuhkan, dengan persiapan-persiapan yang dibutuhkan gitu. Karena kalau ngomongin administrasi it's easy gitu. Aku aja yang belum dasarnya gampang, tapi yang satu persiapannya gitu ya Mbak Gloria ya. Betul. Oke, ini mungkin udah di akhir acara, kita udah ngobrol panjang banget sama Mbak Gloria, udah lengkap banget, teman-teman juga udah ngobrol. Intinya berarti tadi yang udah disampaikan poin-poin yang penting untuk ngedapetin beasiswa atau ngedapetin cita-cita yang apapun yang teman-teman inginkan itu ada 4 yang tadi disebutin. Nah, kalau teman-teman butuh banget support system, bener banget kita transformasi siap membantu teman-teman untuk jadi support system, kita belajar bareng-bareng. Kita nggak bilang kalau kalian datang ke kita kalian pasti lulus dan sebagainya, enggak, tapi ya kita memastikan kalian akan dapat support system yang baik, support system yang sama-sama belajar, sama-sama persiapkan diri untuk memantaskan diri mendapatkan cita-cita yang kita inginkan, which is salah satunya beasiswa. Kayak gitu aja. Mbak Gloria, thank you so much sudah hadir malam hari ini. Mudah-mudahan kedepannya kita bisa ngobrol-ngobrol lagi. Terus teman-teman yang hadir juga, thank you so much. Ingat, ini episode 1, jadi insya Allah akan ada episode selanjutnya. Teman-teman kalau mau request nanti, kayaknya kita enaknya ngomongin apa nih kedepannya, bisa banget. Nanti kita akan upload video ini di Instagram dan juga di YouTube, so stay tune and request aja kita mau ngomongin apa selanjutnya. Oke, dari Mas Fauzon, terima kasih Mbak Gloria dan sama-sama teman-teman. So, thank you. Ya, Mbak Gloria ada yang mau disampaikan nggak? Terima kasih ya semuanya yang buat atensinya. Maaf kalau ada salah-salah. Aku juga minta maaf anyway terkait wifi. Kalau ngomongnya terlalu berapi-api, saya tuh kalau berhubungan dengan dream achiever tuh selalu bersemangat gitu. Iya dong. Semangat ya, semangat. Iya, sorry ya Mbak, tadi ada masalah wifi dan segalanya, jadi tengah-tengah mati, tengah-tengah ninggalin, tapi insya Allah atensi aku tetap di sini. Oke, have a good day, have a great night, semuanya semoga dikabulkan cita-citanya, so see you semuanya. Bye.